Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya hari ini saudara-saudara sungguh diberkati oleh Tuhan, walaupun mungkin ada dalam dan bergumul dengan berbagai hal dalam kehidupan ini, tetapi saya yakin percaya juga bahwa ada sukacita kehidupan saudara hari ini dengan berbagai berkat. Marilah kita beribadah kepada Tuhan di hari ini, Sabtu 2, lewat renungan harian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, ucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih Tuhan selalu di bagian kehidupan. Hari ini Engkau perkenankan kami menikmati berkat Tuhan. Kami boleh menikmati nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Walaupun juga mungkin ada di antara kami bagi tantangan dan pergumulan kehidupan, tetapi kami percaya bahwa tak selalu akan menyertai berkati kami. Hari ini kami rindu untuk belajar lagi firman Tuhan. Maka Tuhan kiranya Engkau menolong kami, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini dalam perjanjian baru Filemon pasal 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan dituliskan demikian. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada perintahku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku berharap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Filemon, pasal 1 ayat 20 hingga 22. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema ketulusan sebagai dasar hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang baik di mata orang lain karena ia berguna untuk satu hal yang lain. Namun sering ukuran kebaikan itu hanya didasarkan pada keuntungan diri sendiri yang sempit. Ya, misalnya seorang kaya yang suka menolong orang-orang miskin dikatakan baik oleh mereka yang ditolongnya karena mereka dapat menggantungkan diri padanya. Nah, bila si kaya itu jatuh miskin, masihkah mereka menghormatinya sebagai orang baik? Belum tentu. Nah, oleh karena itu, ketulusan dalam menerima keadaan orang lain adalah salah satu hal yang mendasar dalam kehidupan ini. Ketulusan menerima orang lain apa adanya, itu bagian dari kasih kepada sesama yang berdasar dari kasih Allah, yaitu kasih agape, atau ya kasih Allah itu sendiri. Dengan ketulusan bisa membuat kita menerima segala sesuatu apa adanya. Hal ini juga yang dimintakan oleh Paulus kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Bukan sebagai hamba atau budak, tetapi sebagai saudara kekasih dalam Tuhan. Bahkan harapan Paulus bahwa penerimaan kembali dalam ketulusan Onesimus oleh Filemon ini
akan menjadi penghiburan baginya, bagi Paulus yang saat itu ada dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang bagi Paulus Onesimus sangat berguna. Pelayanannya sangat meringankan beban penderitaan Paulus yang sedang ada di dalam penjara. Namun Paulus melihat kegunaan yang lebih jauh dan lebih penting dengan mengirim pulang Onesimus kepada Filemon. Paulus mengajarkan prinsip kasih yang tulus, sekali lagi, yaitu kasih agape yang tidak membeda-bedakan. Bagi Paulus, Filemon adalah anak rohani yang berguna bagi perluasan pekabaran Injil. Nah, dengan menerima Onesimus kembali, Filemon, seorang yang kaya dan terpandang di kota Kolose, berguna di hadapan Tuhan dengan menjadi kesaksian ilahi di kalangan jemaat di kota tersebut. Paulus sendiri meneladankan kasih Allah itu atau kasih tersebut dengan rela menanggung kerugian harta Filemon akibat pelarian Onesimus. Nah, itu kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya. Nah, itulah kasih yang tulus, kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang tidak mengharap balas. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah ini kita mendapat pelajaran berharga. Pertama, kita belajar dari sikap Paulus yang tulus, simpatik, dan rendah hati, seperti ditunjukkannya kepada Filemon. Teks ini mengingatkan kita untuk bersikap seperti Paulus dalam hubungan kita dengan sesama. Walaupun praktek perbudakan tidak lagi seperti pada zaman dahulu di dunia Yunani Romawi kuno, tetapi sikap Paulus ini tetap menjadi pedoman bagi kita supaya tidak menggunakan posisi dan otoritas yang kita miliki untuk melaksanakan kehendak kepada orang lain. Nah, seorang pemimpin dalam berbagai hal yang baik dan rendah hati akan mampu mempengaruhi bawahannya dengan pendekatan dan kata-kata yang simpatik, bahkan terutama dengan sikap yang tulus. Nah, di sini kita diajak untuk menjadi sahabat yang baik kepada sesama tanpa pengecualian. Nah, tentunya dengan penerimaan dalam ketulusan sesama kita. Nah, kedua, ketulusan mencerminkan jiwa seseorang yang berhati mulia. Kita belajar dari Paulus sebagaimana dia teruskan kepada Filemon untuk menerima orang lain yang pernah melakukan kesalahan. Onesimus telah melarikan diri dari majikannya, Filemon. Seharusnya dihukum keras. Tetapi Paulus tahu apa konsekuensi yang harus diterima oleh Onesimus. Tetapi dia tidak melihat bahwa ia melihat bahwa ada perubahan signifikan dalam diri Onesimus tersebut. Oleh karena itu, dia meminta Filemon untuk memaafkan atau mengampuni Onesimus dan menerimanya kembali dalam ketulusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran berharga ini kiranya menuntun kita dalam memaknai minggu-minggu sengsara ini, yaitu bahwa kita menerima apa adanya orang lain, sesama kita, sebagaimana Kristus juga telah menerima kita apa adanya. Bahkan Yesus Kristus pun telah memberikan dirinya untuk kita. Karena itu kita mari menerima sesama kita tanpa ada maksud-maksud lain, ya, selain bahwa kita menerima mereka dengan tulus, mengasihi mereka dengan tulus. Kita terapkan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena tuntunanmu bagi kami dalam renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami di hari ini. Kiranya kami sungguh-sungguh belajar dari firman-Mu ini tentang ketulusan. Bagaimana kami menerima satu dengan yang lain tanpa memandang kelebihan dan kekurangan mereka. Tetapi kami menerima dengan tulus sebagaimana Tuhan menerima kami juga apa adanya kami. Kami bersyukur untuk penerimaan-Mu bagi kami di dalam Yesus sehingga Engkau pun menyelamatkan kami Tuhan di dalam Yesus. Kiranya juga kami melakukan hal yang sama, bahwa kami mau menerima sesama kami apa adanya. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, dalam kesempatan ini kami datang memohon kiranya Engkau Tuhan senantiasa akan menuntun perjalanan kehidupan kami untuk tetap setia mengiring Tuhan, untuk tetap ada di jalan Tuhan. Kami berdoa kepadamu kiranya Engkau membuka berkat atas kehidupan usaha pekerjaan kami dalam berbagai bidang, dalam berbagai profesi yang kami tekuni. Kiranya Engkau membuka berkat, Engkau yang senantiasa akan menyertai kami. Engkau pula yang akan memberkati kehidupan suami istri, kehidupan keluarga, anak dan orang tua, bahkan kehidupan berjemaat, bermasyarakat. Kiranya Engkau akan memberkati kami semua. Dan karena itu secara khusus kami berdoa, Kau kiranya memberkati jemaat Maranatha Paslatan dari kolom 1 hingga kolom 27. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia diberkati oleh Tuhan. Para hamba-hamba-Mu, pelayan khusus, diaken penatua, pendeta, bahkan vikaris pendeta, kiranya diberkati oleh Tuhan, dituntun senantiasa oleh Tuhan, dalam mana kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami berdoa senantiasa kepada jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada dalam berbagai pergumulan kehidupan. Tuhan, kami mohon Engkau kiranya akan memberikan kekuatan iman kepada mereka. Tetapi ketika mereka ada dalam sukacita dengan berbagai berkat Tuhan, biarpun mereka hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah kami. Kau memberkati kota Tomon tercinta. Kiranya senantiasa tercipta masyarakat yang penuh damai, yang penuh sukacita oleh karena pemerintah kami melaksanakan tugas dengan baik. Berkati segala sesuatu yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan, termasuk tim multimedia yang terus berupaya sehingga renungan harian keluarga ini dapat didengar dan disaksikan oleh banyak orang. Kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, perjalanan kehidupan kami hari lepas hari, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun dan sertai kami. Ini kami yang datang kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga saudara-saudara diberkati dengan renungan harian keluarga dari channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan Tomohon. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin bekerja. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.